Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sahabat Web. Oke ya, di tutorial kali ini Sahabat Web akan berbagi tentang pengolahan lahan ya yang baik dan benar supaya hasilnya nanti maksimal. Jadi arti kata benar di sini bukan berarti saya paling benar ya. Ini dalam hal benar ini kita sama-sama memaksimalkan pengolahan lahan supaya nanti hasilnya pun maksimal. Seperti itu ya. Di pengolahan lahan ini ya langkah yang pertama yaitu kita harus mengeburkan tanah, yaitu dengan melalui proses luku, hero, rotari seperti itu ya, ataupun cangkul. Dan di langkah pertama, minggu pertama itu kita proses luku, di proses minggu kedua kita hero, di proses minggu ketiga kita rotari. Dan setelah itu selesai semua, lalu kita di minggu keempat kita lakukan penaburan pupuk kandang, lalu pupuk kimia ya, pupuk kimianya TSP, ZA, borat ya, lalu KCL nya ya. Dan setelah itu kita lakukan minggu berikutnya lagi beri spray mikrobanya ya, yaitu Black Boss. Kalau saya sendiri menggunakan Black Boss ya dari GDM, Black Boss dan larutan M4. Oke, jadi jangan abaikan itu ya, seperti itu. Jadi prosesnya sangat panjang ya. Begitu kita tabur lagi satu komponen, kita aduk lagi, kita tabur satu komponen, kita aduk lagi. Jadi untuk jedanya seminggu. Begitu kita tabur, aduk, istirahatkan seminggu, kita tabur lagi. Jadi ini prosesnya memang sangat panjang ini. Dan saya tambahkan lagi ya, jadi sebelum proses penutupan ini, untuk yang terakhir yaitu kita gunakan abu ya, abu hitam dengan unsur ini sebagai pengganti karbon. Ini untuk menjaga kelembapan. Nah, setelah tutup ini kita istirahatkan selama 20 hari ya. Selama 20 hari. 20 hari kita istirahatkan sembari kita menyemai bibit. Dengan tujuan supaya tanah ini terurai ya. Terurai dengan maksimal tanpa terjadi penguapan. Dan kenapa ini tidak dilobangi, yaitu tadi supaya tidak terjadi penguapan. Di samping itu setelah kita melakukan ini penutupan, kita melakukan penyepraian gulma lagi supaya tidak terkontaminasi ya. Jadi jangan dilobangi dulu. Setelah kita herbisida, nanti setelah 20 hari, setelah mau menyambung 20 hari, 10 harinya baru kita lobangin, tidak jadi masalah, lobangin. Lalu kita pasang irigasi untuk saluran drip ya, saluran drip. Yang jelas ini untuk pengolahan lahannya kita istirahatkan 20 hari setelah tuntas semua ya, setelah tuntas. Dan tadi ada yang ketinggalan, untuk pemberian pupuk dasaran kimianya itu saya gunakan TSP nya 2 karung. Lalu karena Ponska tidak ada ya, semalam itu kita ganti dengan Ponska Plus. Ponska Plus 1 karung, lalu boratnya ya 20 kg, yang 1 karung itu yang Ponska Plusnya yang 25 kg. Lalu kita tambahkan lagi dan KCL nya, pupuk KCL nya 3 karung, lalu ZA-nya 1 karung. Pemupukan kimia dilakukan setelah penebaran kohe ya. Dan untuk yang pemula yang masih finansial kecil lalu berjalan tertatih-tatih ya, sama saya juga dulu seperti itu merasakannya. Tapi yang membuat kita kuat, membuat kita semangat dan keyakinan kita, yang membuat kita sampai bertahan sejauh ini ya, apalagi disertai dengan hobi. Jadi yang penting apapun tanamannya, pakailah pola dasar seperti ini, mau di hortikultura ataupun palawija ya. Yang penting kita sesuaikan dengan usia tanaman, produktivitas tanaman, dan jenis tanaman ya. Kalau tanaman itu tanaman yang nilai jualnya tinggi, tentu harus kita olah seperti ini sedemikian rupa ya. Memang prosesnya sangat panjang nih, tidak mudah kembalikan telapak tangan. Untuk pengolahan lahan saja ini saya sudah termasuk menginjak angka 1,5 bulan lebih ini besok ini. Sampai penanaman 1 bulan 3 mingguan lah baru bisa penanaman ini. Ini ya. Jadi yang ibaratnya pemula pun jangan berkecil hati dengan finansial yang sedikit. Kita ambil saja, kita bagi. Ibaratnya dengan kita mau nanam 1.000 pohon,
kita kurangi dengan 500 pohon. Yang penting nutrisi komposisinya terpenuhi. Kalaupun memang tidak sanggup 500 pohon, kita kurangi 300 pohon. Jadi jangan sampai ambisi mengalahkan ya, mengalahkan dengan kemampuan. Itu yang saya takutkan. Jadi yang terpenting dalam bertani ini itu 3 aspek ya, yaitu pengolahan lahan yang baik dan benar, pemilihan bibit unggul yang bersertifikat, lalu sesuai dengan Balitbang ya. Lalu yang ketiga yaitu ketepatan dalam pemupukan, pemberian dosis, serta anjuran yang disesuaikan. Oke, seperti itu. Dan bagi tadi sudah saya jelaskan ya, ketika pemula jangan sampai mengalahkan ambisi ya. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan, dalam arti itu tadi, kalau memang kita ingin benar-benar maksimal, jangan kita tergiur dengan ambisi ingin menanam banyak dengan hitungan kalkulasi hasil panen banyak. Jangan seperti itu. Kita tanam 100 pohon, kalau kita maksimalkan berimbang dengan hasil yang 100, ibaratnya 1000 pohon, kita pilih mana? Dalam tingkat pengerjaannya itu sudah jauh berbeda. Kita sudah dirugikan waktu dengan yang lebar tapi tidak termaksimalkan ya. Jadi usahakan bermulailah dari langkah kecil untuk menjadi besar. Tetap semangat dan istiqomah, karena keyakinan, semangat juang itu yang akan menentukan hasil kita. Finansial itu nomor 2, tapi kita tanamkan sejauh hari, sejak dari awal kita mengayunkan cangkul itu semangat juang. Itu yang akan membuat kita semangat dan terus semangat. Pantang mundur, salam jurus tandur, maju terus pantang mundur ya. Tak ada kata lelah, tak ada kata menyerah, tak ada keputusasaan, dan tak ada yang namanya takut akan kegagalan. Apa sih keuntungannya? Kenapa harus diistirahatkan dulu? Ini yang terpenting ya. Jadi proses siklus mikroba di dalam ini sudah semakin membaik ketika dia sudah terurai ya. Itu akan sangat baik, karena ini juga menentukan nanti ketika tanaman tumbuh. Inilah yang menentukan ya. Ibaratnya buat senyaman mungkin itu akar, senyaman mungkin dengan medianya. Karena dengan akar itu nyaman dengan medianya, otomatis nanti akan terbentuk di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Artinya berbagai macam pun serangan dia, penyakit ataupun hama yang ditimbulkan dengan kondisi ya, entah curah hujan tinggi, entah kemarau, begitu juga dan serangan hama datang, dia akan sangat kuat. Yang penting itu tadi, fondasinya harus kokoh, dan ketika di atas yang terlihat itu kita spray. Kalau kita ibaratnya tidak mengabaikan sistem ini, ibaratnya kita tidak melakukan proses yang tadi itu, yang komposisi tadi, itu akan terjadi banyak masalah. Yang terutama ibaratnya di dalam bertani ya, pasti akan mengalami semua yang namanya busuk buah, antraknosa ya, dan berbagai macam. Itu semua berawal dari sini, dari tanah ini, pengolahan lahan. Jadi pengolahan lahan ini jangan diabaikan ya. Ini sangat berpengaruh pada ke berikutnya. Cuman memang di antara 3 itu yang membuat kesuksesan dalam bertani, dan yang 3 itu ya, itu harus semua sinkron. Jangan satu ibaratnya ada yang terabaikan. Tapi memang harus diutamakan, itu pengolahan lahan yang baik dan benar itu harus diutamakan nomor 1 ya. Kadang kalau memang ketika lahan sudah maksimal seperti ini, insya Allah nanti tidak akan ada ibaratnya ya, walaupun ada itu sangat minim lah, tidak akan ada namanya antraknosa ya. Karena begitu dia tumbuh, dia berkembang, itu pohon akan kokoh ibaratnya pertumbuhannya. Mungkin di atas kita bisa terlihat hama yang menyerang itu hama apa, dan kita melakukan pencegahan dengan insek dan apa ya. Dan ketika kita yang terjadi bermasalah di tanah, kita apa kita bisa melihat yang terjadi di bawah tanah ini seperti apa. Itulah. Jadi lakukanlah hal seperti ini kalau memang bisa bermanfaat. Ada manfaatnya dari saya, gabungkan dengan ilmu kalian. Gabungkan. Karena sejatinya kita akan semakin kuat. Di sini saya bukan mengguru ya, bukan mengajari. Kalau memang ada yang baik dari saya, pakai.
Saya tidak pernah menyembunyikan apa yang saya punya, apa yang saya miliki. Sesuai dengan berdasarkan fakta di lapangan, saya akan bagikan sesuai dengan apa yang terjadi ya. A bilang A, B bilang B, itu saja. Karena misi dan visi saya ingin menghijaukan bumi pertiwi dan melahirkan generasi terus hingga titik darah penghabisan ya. Itu saja. Karena di zaman modernisasi ini sekarang minat untuk itu para petani muda ini sudah tidak ada juga ya. Jadi kita bangunkan dari sini semangat juang, semangat muda tanpa henti, agar bumi ini tetap menjadi bumi indah di bumi pertiwi ya. Oke, untuk kegiatan sehari-hari saya, aktivitas saya itu selalu berjibaku ya, siang malam di semua ekspedisi, di semua komoditi. Facebook saya itu ya, Agus Samsul, Sibang Baranjara, Tuncawoka. Disitulah aktivitas saya sehari-hari. Bisa Anda lihat di situ ya. Oke ya, tutorial kali ini cukup sampai di sini ya. Nanti langkah selanjutnya saya akan berikan lagi tutorial di mana nanti saya lelah, saya akan ceritakan semuanya. Yang terpenting itulah sistem tadi ya, pengolahan lahan itu jangan diabaikan. Dan satu lagi penambahan ya, ketika nanti sudah diberikan pupuk dasar, jangan lupa pemberian pupuk fungisida marpu. Itulah yang akan membantu juga ditabur fungisida marpu ya. Itu juga akan membantu mengurangi dan menetralisir nanti zat asam serta memperkokoh tanaman supaya tidak terjadi antraknosa dan fusarium. Untuk itu ya. Jadi kalau yang sangat ditakuti itu di tanaman cabai itu ya, itu patek ataupun antraknosa. Jadi kalau kita lakukan seperti ini dengan komposisi tadi, dengan pengolahan tadi yang memang cukup panjang ya, memang kita kalah di awal, berjibaku di awal dengan cukup panjang. Ibaratnya orang sudah mau panen, kita baru nanam ya, kita lambat di pengolahan tanah, cuman hasilnya nanti maksimal, insya Allah maksimal. Nanti tidak akan ada ibaratnya namanya patek, yang namanya fusarium ya. Yang terpenting yaitu tadi, tanamkan pola sistem pengolahan lahan yang baik dan benar, pemilihan bibit unggul, lalu ketepatan dalam pemupukan, dosis serta anjuran. Yang keempat yaitu tidak ada manusia hebat ya. Yang terpenting apapun yang terjadi tetap istiqomah, tetap bersyukur di garis akhir, di garis finish, berapapun pendapatannya, berapapun hasilnya, yang penting tetap semangat dan istiqomah, selalu bersyukur. Oke kawan, cukup sampai di sini semua sahabat WEW semua. Terima kasih yang sudah berkunjung ya. Tetap semangat dan istiqomah. Hijaukan terus bumi pertiwi. Salam dari bumi Melayu untuk negeri.